السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan akhwat sekalian, tatuaku kama tompa sarbatang ko nikah hadirin. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terlebih lagi zaman rahmatullah, di Makassar ini ada daurah asatidzah yang sementara berlangsung dengan mendatangkan ulama-ulama kita dari Saudi Arabia. Maka ini adalah merupakan di antara bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya karena kita didatangi oleh para ulama. Padahal dahulu orang-orang soleh sebelum kita, bukan mereka yang didatangi oleh para ulama, tapi mereka mendatangi para ulama. Sehingga dikatakan bahwasanya ilmu itu tidak mendatangi, tetapi ilmu itu didatangi, dikejar, dicari. Tapi begitulah yang namanya sifat malas. Kalau sudah ada kemalasan, ada futur dan sebagainya, ya kadang kita menganggap sepele yang namanya menuntut ilmu. Padahal sering kita mengulangi, kita mendengar dan kita menyimak bahwasanya menuntut ilmu ini besar sekali keutamaannya, Pak. Ganjarannya besar. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan antum tawa ajappa anuntu pangisingan baca-baca, pangisingan agama. Siapa yang berjalan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, Quran dan sunnah, maka saking cintanya para malaikat itu, para malaikat mengepakkan sayapnya, memberikan kehormatan dan kemuliaan para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak jarang kita mendapatkan orang-orang soleh sebelum kita itu rela berjalan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bahkan di antara para ulama itu pergi muda, kembali tua ke negerinya. Bahkan mereka mungkin sudah dikatakan sudah meninggal, saya punya anak. Karena dulu tidak ada mobil, Pak. Tidak ada kereta, tidak ada pesawat. Dahulu orang imma dia dengan naik onta, sapi, apalagi keledai. Kalau orang fakir, dia berjalan, Pak. Bagaimana toa tariolo, punne erki alampa jamaah haji, itu kadang mereka berbulan-bulan baru sampai ke tanah suci. Tapi yang namanya semangat tidak melunturkan hal itu. Jarak tidak ada masalah. Habis uang tidak ada masalah. Tenaga capek tidak ada masalah. Walaupun mati taruhannya tidak ada masalah. Kita dekat dengan masjid, tapi Masya Allah kutuna luar biasa. Tanah kutuna. Erokangan giyo batuan dari panah bangkinna. Nah, inilah Pak kita semuanya ini. Ya, memang kita harus akui. Mau dapat bidadari dengan mahar yang cincin batu, tidak ada ceritanya. Istri tak saja berapa maharnya. Berapa paling muda di Makassar sini? Sekarang. 25. Itu yang paling murah, Pak. Dan memang Bugis Makassar itu wanitanya bagikan sesuatu yang paling berharga. Tidak ada masalah. Selama sanggup, alhamdulillah. Kalau tidak sanggup, cari yang lebih murah lagi. Tidak ada masalah. Semuanya berjalan dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah rahmatullah. Malam ini kita melihat perselisihan pendapat di antara para ulama. Yang sering saya tekankan, saya ulangi terus. Bahwasanya ketika membahas masalah fikih, membahas masalah furu'iyah dalam agama ini, selalu ada perbedaan pendapat, selalu ada perbedaan pandangan di antara para ulama. Contoh kasus misalnya tentang membasuh apa? Membasuh kepala.
Maka mazhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, mereka kemudian mengatakan bahwasanya kalau kepala itu sudah dibasuh sepertiga atau seperempatnya, maka sudah cukup, sah salatnya atau sah wudunya. Karena mereka meyakini dan memahami ayat yang berkaitan dengan membasuh kepala, dalam huruf ayat tersebut ada huruf B, itu adalah menunjukkan tabi'id wa laysa lil ilsaq. Maka B di sini wamsahu bi ru'usikum, maka Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan B di sini adalah tabi'id, sebagiannya saja. Laysa lil ilsaq, bukan secara keseluruhan. Mungkin kita mengatakan, kenapa Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat seperti itu? Apakah kita akan meremehkan pendapat kedua pendapat imam ini? Atau kita lebih pintar daripada Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i? Yang mana lebih pintar, Pak? Kita atau Abu Hanifah atau Imam Syafi'i? Yang mana lebih pintar, Pak? Lebih hebat ilmunya? Abu Hanifah atau Imam Syafi'i? Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Abu Hanifah bahkan dikatakan beliau ini hidup di akhir-akhir generasi yang ketiga. Apa itu generasinya? Tabi'in. Generasinya kemuliaan. Berguru kepada tabi'ut tabi'in. Gurunya tabi'ut tabi'in siapa? Tabi'in, karena belum dapat sahabat. Gurunya tabi'in siapa? Sahabat. Sahabat gurunya siapa? Inilah. Inilah yang dikatakan al-qurunus salasa al-mufaddalah. 3 generasi emas. Yang dimana 3 generasi inilah para ulama kemudian mengatakan inilah rujukan dalam beragama. Karena mereka adalah manusia yang terbaik, yang pernah hidup berdampingan dengan Nabi, dituntun oleh manusia yang paling terbaik, dan mereka melihat bagaimana mereka beribadah. Jadi punania sempadeng rupa tahu, kiai kah, ustadz kah, profesor kah, kemudian mengajarkan sesuatu agama yang tidak ada dari 3 generasi ini, maka mohon maaf lahir dan batin, walaupun 1000 kepalanya orang seperti ini, tetap kita akan menyelisihinya dibandingkan mengikuti apa? Para sahabat, para tabi'un dan tabi'in. Lebih dahulukan mereka. Karena mereka generasi ini adalah generasi yang dipuji oleh Nabi SAW. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah yang hidup di zamanku. Siapa mereka? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelah mereka, siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya siapa? Tabi'ut tabi'in. Maka setelah generasi ini ada namanya generasi a'immah. Generasi para imam. Dan di antara imam besar yang hampir mendapatkan julukan sebagai imamnya imam adalah Abu Hanifah. Karena beliau mendapatkan generasi tabi'ut tabi'in. Kemudian Imam Syafi'i. Terlebih lagi Imam Syafi'i ini para ulama mengatakan dari semua imam mazhab hanya Imam Syafi'i yang memiliki kelebihan di antara 3 imam ini. Karena kenapa? Imam Syafi'i ketika dia berhujjah, kata para ulama, dia berhujjah dengan dalil yang dia hafalkan dari Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, dan dia cerdas dalam melihat pendalilan tersebut. Tapi apakah dalam permasalahan ini Imam Syafi'i benar atau Abu Hanifah benar? Jaman rahmatullah. Apakah tepat ketika kita membasuh kepala sepertiganya atau seperempatnya? Ketika imam memfatwakan seperti ini, menjelaskan seperti ini, apakah para imam tidak boleh salah? Apakah ustadz kita tidak boleh salah? Apakah ulama ahli sunnah tidak boleh salah? Apakah para salafiyun tidak boleh salah berfatwa? Bisa. Inilah mengajarkan kepada kita tidak boleh ta'assub. Dari semua mazhab yang ada, mereka manusia biasa. Nanti kita akan nukilkan. Jadi menjadi pengajaran buat kita semuanya, tidak ada manusia setelah Nabi SAW kecuali mereka memiliki kesalahan dalam beragama, dalam berfatwa. Seperti pendapat ini, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan kalau sepertiga saja, misalnya dia membasuh kepalanya begini saja sampai pertengahan, maka mazhabnya Imam Syafi'i sah wudunya.
Kalau orang yang bermazhab Syafi'i atau yang bermazhab Abu Hanifah, 2 imam loh ya Pak. Bukan 1 imam. 2 imam yang mengambil pendapat ini. Yang dimana kalau 1 imam saja, mungkin kita mengatakan boleh jadi. Tapi kalau 2 imam yang menguatkan pendapat ini, dan memang pendapat ini ada terjadi perselisihan yang sangat kuat di antara para ulama, maka inilah yang dijelaskan oleh para ulama, dilihat yang mana rajih, yang mana paling benar di antara pendapat tersebut. Baik. Pendapat yang berikutnya adalah pendapatnya Imam Ahmad. Beliau kemudian mengatakan bahwasanya membasuh kepala itu wajib untuk laki-laki dan perempuan hanya sunnah. Pendapatnya siapa ini? Imam Ahmad. Laki-laki wajib membasuh kepalanya secara keseluruhan. Adapun wanita maka tidak mengapa sepertiga. Tidak mengapa seperempat karena rambut perempuan panjang. Ini salah satu illahnya beliau. Maka sudah berapa pendapat ini? Sudah berapa pendapat zaman rahmatullah? Sudah baru 2. Yang ketiga, sengaja saya yang terakhir yang ketiga, walaupun di kitab ini disebutkan yang pertama supaya apa? Menjadi gambaran buat kita semuanya. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu memojokkan ustaz-ustaz antum kalau mereka keliru. Kalau mereka salah. Kalau imam saja kadang keliru dan salah ketika berfatwa, memberikan jawaban buat antum, apalagi kalau cuma ustaz. Dan boleh jadi ada pendapat dari kitab ini, kita tidak bersesuaian dengan buku ini, tidak ada masalah. Seorang murid menyelisihi gurunya itu biasa Pak, dalam agama ini. Dalam cabang ilmu furu'iyah, dalam perkara fikih. Biasa Pak, seorang murid menyelisihi gurunya, itu biasa dalam perkara fikih. Mungkin antum tidak sependapat dengan saya, mungkin saya tidak sependapat dengan pengarang kitab ini, biasa Pak, tidak ada masalah. Apa yang masalah? Apa yang keliru? Selama kita dibangun di atas dalil yang kita ambil. Makanya di antara nasihat guru kami, kalau ada pendapat yang antum yakini keabsahannya, kesohihannya, maka pegang baik-baik, jangan goyang. Itu namanya prinsip dalam beragama. Terlebih lagi dalam perkara usul. Jadi ada namanya usul Pak. Apa namanya usul itu terjemahnya? Pondasi, dasar. Ini tidak boleh kita berseberangan. Tidak boleh kita berselisih. Ini harus satu. Misalnya tauhid, syirik ya syirik. Tidak ada yang namanya abu-abu di antara tauhid dan syirik. Tidak ada. Ini namanya usul. Pondasi dasar dalam beragama yang harus kuat. Sebelum masuk di pembahasan fikih berkaitan dengan ibadah, sebenarnya harus membahas masalah fikul akbar. Fikul akbar itu apa ilmunya? Fikul akbar apa ilmunya, ikhwan? Akidah, itu fikul akbar. Fikihnya yang paling besar dari semua ilmu yang kita jabarkan adalah akidah. Antum sudah tamat kitab apa saja berkaitan dengan akidah? Usul salasah sudah selesai? Alhamdulillah Ustaz, belum. Baru muqaddimah kemarin Ustaznya. Ada kitab tauhid, qawaidul arba, apalagi nawaqidul Islam. Itu semua Pak. Al-aqidatul al-wasatiyah, itu semua harus dituntaskan Pak. Tidak kuat fikihnya antum sampai fikul akbarnya kuat. Karena kenapa? Disitulah fikul akbar itu pondasi dalam beragama. Makanya sebelum orang sholat, disuruh apa dulu Pak? Sebelum orang sholat, disuruh apa Pak sebelum orang sholat? Syahadat. Tidak sah sholatnya sampai dia meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sebelum kita puasa, disuruh apa? Syahadat. Banyak orang non-Islam puasa Pak, banyak. Karena dalam Nasara juga diajarkan puasa. Bahkan sebagian saya punya tetangga dulu waktu di Poso, itu kan kita banyak tetangga orang non-Muslim. Mereka mengatakan kami juga Ustaz kalau Ramadan itu kadang puasa. Tapi niatnya berbeda. Karena puasa niat mereka untuk apa? As-sehat, untuk sehat. Karena memang puasa itu Pak, Masya Allah banyak sekali manfaatnya. Kita saja sebelum dioperasi, dokter menyarankan apa? Puasa. Dikosongkan ini lambung. Ini memang lambung yang keladi Pak. Semua penyakit yang kita ditimpa berkaitan dengan musibah penyakit itu asal muaranya adalah perut.
yang tidak pernah kenyang dengan sesuatu. Baik, pendapat yang ketiga, walaupun di kitab ini pendapat yang pertama, adalah wajib, tidak boleh tidak membasuh kepala apakah laki-laki maupun perempuan. Wajib hukumnya. Baik, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum." Dan basuhlah kepala-kepala kalian. Bi di sini bukan tab'id. Tapi bi di sini adalah lil ilsaq, untuk keseluruhan. Basuhlah seluruh ma'ah, kita sudah bahas kemarin, pekan lalu. Dan dalilnya kuat. Yang pertama, kata para ulama ahlu lughah, bahwasanya bi di sini adalah bi lil ilsaq, bukan tab'id. Walaupun Abu Hanifah dan Imam Syafi'i melihat bi di sini adalah tab'id. Taib. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, ketika ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang memahami ayat ini, wamsahu bi ru'usikum, maka untuk lepas dari permasalahan ini, kira-kira apa jawaban tak? Misalnya ada dua pendapat yang kuat di antara para ulama, kuat ini. Maka untuk selamat dari dua pendapat ini, kira-kira antum mengambil jalan apa yang terbaik? Nah, ikhwan. Yang paling dekat PT-PT antum bos. Apa yang dekatnya itu, ikhwan? Untuk istilahnya toyib, kita mengambil pendapat yang paling dekat. Yang dekat dengan apa? Toyib, dalilnya. Dalilnya antum apa? Karena semua pakai dalil. Ayatnya sama. Pemahamannya yang berbeda. Ini dia. Kadang dalam satu ayat memahaminya berbeda. Seperti misalnya ketika wanita itu habis dia haid, itu juga terjadi perselisihan, nanti kita akan bahas. Taib. Maka ketika terjadi perselisihan yang kuat di antara para ulama untuk memecahkan masalah ini, maka dikembalikan dengan apa? Amaliyahnya para sahabat. Bagaimana mereka mengamalkan ayat ini. Misalnya kita berdebat masalah maulid, masalah tahlilan, masalah yasinan. Ada ormas besar membolehkan, ini Wahabi ini selalu membid'ahkan. Kuburan, ziarah kuburan mensyiritkan. Kan cuma tawasul, ini apa salahnya? Ormas besar, Pak, tidak kecil. Hampir 1/2 Indonesia berada di ormas itu. Sebagian ada yang tidak mengatakan itu bid'ah, tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Ketika mencuat perbedaan ini, maka dikembalikan kepada amaliyahnya orang yang terbaik yang pernah hidup. Bagaimana mereka? Apakah mereka mengamalkan atau tidak? Kalau tidak, berarti stop antum. Karena tidak ada rekomendasi buat kalian. Walaupun kalian satu dunia. Sementara amaliyah mereka direkomendasi dari Allah Jalla wa'ala, dari langit, Pak. Radiyallahu anhum wa radu'an. Titel mereka bukan profesor, bukan doktor. Tapi titel mereka, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah. Sudah, Pak. Kalau Allah sudah ridho kepada mereka, sudah selesai urusan. Jadi semua amalan kita, pasti bagian tak, perdebatan tak, punna sibaji ki punna artinya sibaji jidal ya, bukan sibaji patinju, tidak boleh meninju. Tidak boleh memukul kaum muslimin, haram hukumnya. Jadi punna sigeyaki, si besareki, angha penjumauli kenakan usas ka bid'ah. Memang dalilnya. Dikembalikan kepada amalannya para sahabat. Apakah mereka mengadakan maulid, merayakan hari ulang tahunnya Nabi ketika Nabi SAW meninggal? Makanya Ibnu Katsir sangat bagus sekali perkataannya dalam kitabnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Andaikan amalan ini baik, maka siapa yang mendahului kita? Sahabat, Pak. Kurang apa sahabat? Mereka adalah orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika turun perintah hijab, ya ayuhan nabi, qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Itu terdengar oleh sahabiyah, langsung dicari kain yang bisa menutupi tubuh mereka, Pak. Tidak menunggu-nunggu besok kapan dia cari kain dulu. Tidak. Hari itu mereka mendengar, hari itu mereka amaliyahnya. Kita sudah bertahun-tahun mendengar amalan itu, sampai sekarang belum. Keutamaan mempelajari bahasa Arab, sudah berapa tahun kita dengar ini, Pak? Sudah berapa tahun antum dengar keutamaan belajar bahasa Arab?
Sudah berapa lama ikhwan? Udah bertahun-tahun, jenggotnya antum sudah putih. Antum sudah musdad. Belum bisa belajar bahasa Arab. Inilah kita. Selalu yang terbelakang dan yang terakhir. Berbeda dengan muhajir wal ansar. Tidak tunggu sebentar. Langsung Pak dicari sahabiah. Kain yang bisa dijadikan hijab. Menutup aurat mereka. Di antara mereka ambil gordennya. Dijadikan hijab. Ada kain yang tidak mencukupi. Digunting Pak. Kemudian dijahit. Sahabat itu banyak orang miskin Pak. Beda sekarang ummahat. Akhwat banyak. Harga satu kainnya Pak. Satu setel bisa sampai 1 juta. Tanya mi akhwat, tanya misteri tak? Iya bah, cantiknya tadi itu ada di situ saya lihat anu. Dede. Pasukan doi ini sih. Satu setel Pak itu akhwat itu mahal Pak ya. Mahal itu ikhwan. Berapa Pak? Harganya kira-kira satu setel itu. Mulai dari cadarnya, belum purdanya, belum banyak-banyak itu. Banyak-banyak itu kayaknya akhwat. Dan memang seperti itu. Ya, 500-an. Adik senang, abang kau. Tapi begitulah sahabiah. Karena sebagian akhwat itu menjadikan tren hijabnya. Ditanya, itu cantiknya jilbabnya di mana kibili? Itu Pak kalau ini sudah berubah keadaannya. Dahulu sahabiah Pak, kain-kain yang lebih. Tapi terpotong, itu yang dijahit. Itu yang kemudian ditenung. Kemudian kadang tambal-tambal Pak. Jadi kalau kita memang mau menyamakan diri kita dengan para sahabat itu jauh Pak. Tidak bisa jauh. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, andaikan kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud Pak. Tidak kecil itu gunung Uhud. Nanti kalau umroh lihat ke gunung Uhud kan. Gunung Uhud itu bermeter-meter Pak. Berkilo-kilo. Jauh. Tinggi menjulang. Kata Nabi SAW, andaikan kalian bersedekah sebesar gunung Uhud emas, tidak akan bisa menyamai sedekahnya sahabatku. Mereka bersedekah dengan kurma 1 mud, walaupun nisfuha, walaupun setengahnya. Kurma dengan emas lebih mahal daripada Pak? Emas. Karena kenapa? Karena ini yang ada dalam hati. Yang membedakan kita dengan sahabat yang ada dalam hati. Kita beribadah di sini yang down. Di sini yang malas. Nah, takbir kita sama. Allahu Akbar. Sahabat mengucapkan apa? Allahu Akbar. Sahabat ketika ruku, apakah beda dengan ucapan kita? Tidak sama. Ketika kita membaca Quran, sahabat membaca Quran, apakah beda? Sama. Nabi kita sama. Yang membedakan apa? Keyakinan. Mereka mengamalkan dengan sempurna keyakinan mereka. Tanpa ragu. Kalau kita masih bertanya-tanya. Masih berjalan logika. Kalau saya bersedekah 1 juta, minus uangku 1 juta. Nah, itulah kita. Selalu hitung-hitungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul tidak Pak? Selalu kita perhitungan. Inilah kita. Jadi tidak beda kita dengan sahabat. Dalam segi amalia. Zahirnya sama. Tapi batinianya jauh berbeda. Dahulu sahabat Pak, walaupun tidak ada uangnya di rumah, tetap bersedekah. Sampai-sampai suatu ketika, Nabi SAW ketika perang Tabuk, maka Nabi SAW mengarahkan sahabatnya untuk berjuang di jalan Allah dengan bersedekah. Maka Umar itu selalu cemburu dengan Abu Bakar. Maka tidak apa-apa hasad dalam kebaikan. Misalnya kita lihat saudara kita, rajinnya tahu ngaji, tahu rajinnya bersedekah, tahu rajinnya macam-macam. Maka ada hasad dalam diri kita, ada kecemburuan. Maka cemburu ini adalah yang terpuji. Supaya apa? Kita juga bisa sepertinya. Maka Umar suatu ketika mengatakan dalam dirinya, al-yaum, hari ini saya mau kalahkan Abu Bakar. Karena saya tidak pernah mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Itu Pak Nabi SAW kalau majelis ilmu setiap paginya ditanya, siapa yang sudah qiyamul lail? Abu Bakar jawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah begini? Saya ya Rasulullah. Selalu Abu Bakar, saya Rasulullah. Selalu terdepan. Itu sahabat Abu Bakar. Baik. Maka pulanglah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengambil semua barang berharganya tanpa menyisakan sedikit pun untuk keluarganya. Habis Pak semua hartanya. Dibawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar,
Yang sebelumnya Umar, kita mulai dari Umar dulu. Umar kemudian pulang ke rumahnya, mengambil sebagian dari hartanya. Dia sebagian dia sedekahkan di jalan Allah, infakkan di jalan Allah, sedekahnya untuk keluarganya. Baik, dia membawa harta yang besar, yang banyak di hadapan Nabi SAW, diperhadapkan Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya kepada Umar, "Ma tarakta li ahlik?" Kau tinggalkan untuk keluargamu berapa? Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, nisfuha." Saya tinggalkan untuk keluarga saya dari setengah harta yang saya bawa ini. Dari setengah untuk fisabilillah, setengah untuk keluarga saya. Maka Umar menunggu Abu Bakar. Berapa hari nabak Abu Bakar ini? Kayaknya saya yang banyak ini. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membawa harta yang sangat banyak, yang besar. Kemudian diperhadapkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai apa Abu Bakar? Maka Abu Bakar tanpa ragu sedikit pun dia mengatakan, "Taraktu li ahli lillahi wa li rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tidak sedikit pun gentar zaman rahmatullah. Makanya dikatakan as-siddiq. Man makna as-siddiq? Selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari semua sahabat itu kan sahabat itu bertingkat, Pak. Berjenjang peringkatnya mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan kelak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disuruh masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Pintu surga berapa, Pak? Berapa pintu surga, Pak? 7 atau 8? 8. Kita kira-kira pintu mana, Pak? Pintu yang ke-9, Ustaz, lewat jendela, legend. Abu Bakar nanti ketika di dalam surga, mau masuk surga disuruh pilih. Masuk dalam pintu mana saja yang kau inginkan, wahai Abu Bakar. Makanya Pak, biliki ada bukunya itu, biografi Abu Bakar. Beli bukunya dan amalkan amalan yang bisa kita kerjakan seperti Abu Bakar. Mudah-mudahan kita nanti bisa masuk dari salah satu pintu. Pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti itu orang beriman, Pak. Harus dia mengupayakan dan mengusahakan dan memperjuangkan dan berusaha semaksimal mungkin. Bukan sekedarnya. Harus maksimal. Meraih surga itu perkara besar, perkara berat. Orang dahulu berdarah-darah, Pak, mengejar surga. Orang dahulu tinggalkan keluarga, tinggalkan istri, tinggalkan anak. Apalagi nyawa jadi taruhannya. Itu orang dahulu, Pak. Tidak main-main di jalan Allah itu. Kita belum berdarah-darah, Pak, masih kecil. Jadi kalau masih dikata-katai Wahabi, radikal terorisme, lapas sami, EGP. Biasa itu, Pak. Jadi memang dalam agama ini selalu ada ujian. Tidak bisa kita lari dari ujian. Semakin hebat agama, semakin hebat ujian. Tidak bisa tidak. Sampai-sampai orang soleh sebelum kita, itu kalau tidak sakit selalu bertanya-tanya, kenapa saya tidak sakit? Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabba qauman ibtalahum." Bahwasanya Allah kalau mencintai kaum, mencintai manusia, pasti Allah mengujinya. Jadi kalau kita petenteng-petenteng, woi alhamdulillah ada ujianku ini, rezekiku mulus-mulus saja, hati-hati. Boleh jadi itu adalah istidraj, nikmat yang Allah segerakan tenamu bagiamu nanti di akhirat. Kalau kita selalu apa? Selalu kita ini selalu beribadah sebagai seorang pedagang. Tahu Pak, pedagang itu tidak mau rugi. Selalu dalam amaliannya apa? Apa untuk saya? Boleh jadi kita seperti itu. Kita mau sholat supaya bagus bisnis, kita mau bersedekah supaya berkembang bisnis, tidak boleh. Itu menjadi tujuannya. Tidak boleh menjadi tujuannya. Ketika ada orang misalnya bersedekah, niatnya ingin kaya, tidak boleh. Syirik, riya, tidak boleh. Maka kemarin ada ikhwah yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau saya bersedekah, saya berbuat baik, tapi niatnya untuk dunia, tapi saya tidak boleh. Ini kesyirikan. Siapa yang melakukan sesuatu karena sesuatu, bukan karena Allah, maka syirik. Maka kalau kita beribadah lillahi ta'ala, minimal kalau kita beribadah syukuran lillahi ta'ala, sebagai bentuk wujud syukur. Sebagaimana Nabi SAW ketika salat qiyamul lail, kedua kaki beliau bengkak.
Dilihat oleh istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ditanya, "Atakaffalu bihadza ya Rasulullah?" Masihkah kamu membebani dirimu dengan ibadah ini, wahai Rasulullah? Nabi kita sampai salat qiyamul lail itu bengkak kakinya, Pak. Kalau kita apa tak bengkak? Mata tak. Karena tidak biasa qiyamul lail. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, beliau kemudian mengatakan, "Afala akunu abadan syakura." Wahai Aisyah, tidak bisakah saya menjadi hamba yang bersyukur? Minimal itu kita ketika beribadah. Jadi kita beribadah karena bentuk kesyukuran kepada Allah. Allah berikan kepada kita hidayah. Banyak orang di sana mau mengenal Islam, Pak. Banyak orang di sana ingin berbuat kebaikan, tapi tidak diberikan jalannya. Dan hidayah itu ada dua. Ada namanya hidayatul tariq. Hidayah yang Allah berikan kepada seseorang untuk bisa masuk ke dalam Islam. Itu namanya hidayatul tariq. Dan hidayah ini tidak sempurna sampai kita mendapatkan hidayah apa? At-taufiq. Yaitu kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan semua apa yang Allah perintahkan dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan ini harus kita upayakan. Dan kita harus memang bekerja keras untuk menikahi dan meminang bidadari. Mau bidadari, Pak? Semua orang mau bidadari, ya. Mau kenyamanan dan keselarasan. Baik. Maka semua ketika terjadi perselisihan pendapat, kalau ada ustadz tak berselisih pendapat, kiai tak, kemudian ulama kita, imam mazhab, maka dilihat timbangan perkataan semua mereka dengan amaliannya siapa? Sahabat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya siapa yang hidup setelah aku nantinya, setelah aku meninggal, kata Nabi SAW, fasayara ikhtilafan katsiran, maka pasti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Hadis ini menjadi bukti nubuwah. Apa artinya bukti nubuwah? Keabsahan Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi SAW sebutkan maka akan terjadi. Contohnya adalah perselisihan. Banyak orang, kenapa Islam ini berkelahi, bertengkar-tengkar di media sosial, saling menyudutkan, saling merendahkan, saling menyikut. Nabi SAW sudah bilang. Dan tidak akan mungkin, Pak, umat ini bersatu. Tidak mungkin. Walaupun sunnah perintah Allah apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini perintah Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan berselisih. Ini perintah. Tapi sunnah kauniannya apa? Terjadi perselisihan yang kuat. Perbedaan sunnah dengan bid'ah. Masing-masing orang memperjuangkan amalannya. Kesyirikan dengan tauhid, maksiat dan taat, masing-masing, Pak. Makanya Allah Jalla wa Ala mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan dua jalan kepada manusia, silakan pilih. Mau tauhid, mau kesyirikan, silakan pilih, kata Allah. Mau sunnah, mau bid'ah, silakan. Mau taat dengan maksiat, silakan. Antum yang pilih. Nabi SAW sudah isyaratkan kepada kita, tidak akan pernah bersatu agama ini. Orang-orang di atas agama ini. Karena syaitan tidak akan mungkin membiarkan kita di atas persatuan. Tidak mungkin. Makanya Nabi SAW pernah berdoa meminta 3 perkara kepada Allah. Dalam doanya Nabi SAW meminta kepada Allah agar umatku ini tidak dibinasakan oleh musuhnya dan diijabah oleh Allah. Makanya di setiap peperangan kaum muslimin tidak pernah kalah, Pak. Cari maki peperangan yang dilakoni kaum muslimin. Berhadapan-hadapan dengan kufar. Apakah mereka mengalami kekalahan? Tidak. Contoh misalnya negara Chechnya. Berhadapan dengan negara superpower. Siapa? Rusia. Punya nuklir, Pak. KO Rusia. Tidak bisa. Negara kecil, Pak. Berapa penduduknya Chechnya kemarin? Begitu pula invasi Amerika, negara NATO, Eropa, ke Afghanistan. Keok tidak. Tidak bisa, Pak, dikalahkan orang Islam. Ada doanya Nabi yang mendukung mereka. Ada pekikan-pekikan takbir. Tidak bisa, Pak, dihancurkan. Orang Eropa tahu Islam ini tidak bisa dibunuh, Pak. Karena ketika mereka berperang, mereka tidak cari dunia. Cari apa? Syahid.
Berbeda orang Eropa, Pak. Ketika mereka berperang, cari apa? Fulus. Makanya ada tentara bayaran. Ada Pak tentara bayaran. Sekarang yang masuk di peperangan antara Rusia dengan Ukraina, itu banyak pasukan bayaran. Jadi kalau kurang-kurang wanta mendaftar lagi. Mendaftar lagi di sana, Pak. Tidak memandang umur. Selama Anda masih bisa menenteng senjata, daftar di sana. Diijabah oleh Allah. Makanya peperangan yang pernah terjadi di Poso, di Ambon. Alhamdulillah. Walaupun mungkin pernah habis kaum muslimin di sana, tapi alhamdulillah. Allah memberikan kemenangan mutlak. Andaikan tidak ada aparat, bagus habis. Alhamdulillah. Tapi yang kedua, Nabi SAW meminta kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan apa? Dengan apa, ikhwan? Musim paceklik. Jadi jangan kita pernah khawatir, Pak. Doanya Nabi SAW diijabah oleh Allah. Akan ada rezeki kita. Akan ada rezeki kita. Walaupun bagaimana dahsyatnya rintangan ekonomi, selalu ada rezeki kita. Karena krisis ini bukan sesuatu yang baru. Pernah terjadi krisis moneter di zamannya Soeharto. Itu puluhan tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Tenang Pak, ada itu rezeki kita. Wala yamutu abdun hatta yustafa rizquh. Tidak akan pernah mati sampai semua rezeki kita sudah kita makan. Karena bukan presiden yang tanggung rezeki kita. Bukan menteri perdagangan, bukan menteri perekonomian yang tanggung rezeki kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di atas langit rezeki kita, Pak. Jadi jangan khawatir. Jangan pernah bermasalahkan bisnis dan semuanya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Tinggal bagaimana kita membuka pintu rezeki itu dengan kebaikan. Kemudian Nabi SAW meminta kepada Allah agar umatku ini tidak berselisih, tidak berpecah belah, tidak gontok-gontokan, tidak berperang. Pernah perang Pak terjadi umat ini. Antara siapa? Antara siapa? Terbunuhnya Utsman itu Pak. Siapa yang membunuh Utsman? Siapa yang membunuh Utsman Pak? Yang mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau si bitta-bitta itu di media sosial kecil Pak. Orang pernah terjadi pembunuhan di zamannya Utsman. Yang membunuh Utsman siapa Pak? Orang Islam. Coba baca sejarah. Itu terbunuhnya Utsman Pak. Ada hikmah besar. Salah satu hikmahnya, Utsman ini pernah langsung ditegur oleh Nabi. Ya Utsman, inilah di antara bentuk nubuah Nabi. Yukhbiru ghaibiyah. Dia menyampaikan kabar gaib terhadap Utsman. Jangankan itu, ketika di gunung Uhud, Uhud bergetar. Maka Nabi SAW menghentakkan kakinya. Ungkuzi ya Uhud. Diam ke Uhud. Karena di atasmu ada Nabi. Ada Siddiq. Siapa dia? Siapa Siddiq Pak? Tadi baru-baru lewat ini. Abu Bakar. Wa syahidan. Apa artinya syahidan? Ada dua sahabatku syahidan itu Pak yang akan mati syahid. Ghaibiyah Pak. Perkara ghaib yang Nabi SAW sampaikan kepada dua sahabatnya. Siapa dia? Umar dengan Utsman. Nabi SAW sudah mengisyaratkan kau akan mati meninggal dalam keadaan syahid. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu dari Allah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bisa memprediksi perkara-perkara gaib, dipercaya atau tidak? Dipercaya atau tidak, Pak? Saksikan dan percayai 100% pabale-balenya. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kematian seseorang tidak bisa kita tahu kapan kita mati. Apa yang akan kita usahakan? Di mana kita akan meninggal besok? Bagaimana mati kita tenggelam, kita terbakar, atau apakah di medan judi, double cide? Kita tidak pernah tahu. Jadi perlu waspada. Dan kita tidak pernah tahu. Seperti Utsman. Utsman pernah ditanya oleh Nabi SAW, kelak engkau akan ada perselisihan yang besar. Maka jangan pernah kau lepaskan kekhilafaan dari tanganmu. Itu ketika Utsman di apa namanya itu ya? Kaum muslimin itu kan pada musim haji, Pak.
Itu banyak kaum muslimin yang sudah berkumpul meliputi rumah sahabat Utsman. Karena kenapa? Kaum muslimin menuntut apa? Utsman menyerahkan kekhilafahan kepada sahabat yang lainnya. Disuruh mundur Utsman, Pak. Kurang apa sahabat Utsman? Kurang apa sahabat Utsman dibandingkan dengan sahabat yang lainnya? Orang hebat saja, orang mulia saja bisa diprovokasi, bisa dihasuti, bisa difitnah. Apalagi kalau kita nih, Pak, kecil. Sahabat Utsman kurang apa, Pak? Ada beberapa syubhat yang dilemparkan oleh orang munafik untuk memprovokasi kaum muslimin agar Utsman ini dilenserkan. Di antaranya, kalau saya dah lupa, sahabat Utsman pada saat itu dikatakan tidak ikut perang Uhud atau Badar. Nanti kita murojaah. Kemudian yang kedua, sahabat Utsman tidak baiat ridwan ketika Nabi SAW ingin masuk kota Mekah. Tapi semua itu telah dibantah oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Inilah pentingnya Pak. Kalau ada sebuah berita yang viral, jangan ditelan mentah-mentah. Karena hampir semua kerusuhan yang terjadi, itu karena apa? Semua diserap langsung mentah-mentah apa yang disampaikan di media sosial. Orang muslim tidak begitu model. Dia ta'annik. Orang muslim itu kalau ada berita, dia tidak tergesa-gesa. Tidak terburu-buru. Tapi dia melihat, mengkroset, meneliti, mengkritik. Benarkah atau tidak? Dan kalau benar, apakah berbahaya atau tidak disampaikan? Inilah hebatnya orang ta'annik, tidak terburu-buru. Yang sifatnya orang muslim yang berilmu, seperti itu dia. Jadi kalau misalnya ada datang kaum muslim, injo pulang, injo ngapa, nakam menjo. Apalagi cuma satu orang, anda boleh, harus ada saksi. Misalnya ketika kita melihat lewat satu ketika di depan rumah orang, kebetulan di rumahnya janda, ada suara mendesak, saya dengar-dengar ini. Tidak boleh Pak, kita mengatakan orang berzina di dalam. Sampai apa? Sampai kita melihat dengan mata kepala, harus dilihat. Apakah timba itu jatuh dalam sumur atau tidak? Kemudian harus mendatangkan 2 saksi, sehingga 3 saksi. Sebagaimana satu ketika di zamannya Umar ada orang datang dan mengatakan, ya wahai Amirul Mukminin, orang ini telah berzina. Kemudian Umar mengatakan, datangkan saksimu. Kemudian didatangkan saksinya 3, karena dia panggil temannya juga. Ketika terjadi perzinahan, dia panggil temannya. Kemudian ditanya oleh Umar, kamu, apakah kamu melihat timba jatuh dalam sumur? Paham lagi Pak? Astaqiyu yafham bil isyarat. Orang cerdas itu selalu paham dengan isyarat-isyarat, kode-kode. Jangan cuma paham kode-kode cerita. Jadi astaqiyu yafham bil isyarat. Jadi maksudnya Pak, apakah kamu melihat sesuatu yang masuk ke dalam, artinya berjumpa 2 kemaluan ini? Maka itu ibaratnya dikiaskan. Apakah kamu melihat ember jatuh dalam sumur, timba jatuh dalam sumur? Maksudnya paham toh Pak? Ya, apa artinya? Kamu melihat kemaluannya berjumpa, itu maksudnya. Orang pertama mengatakan, iya wahai Amirul Mukminin, saya melihat sendiri. Kemudian tanya orang yang kedua, iya Amirul Mukminin. Orang yang ketiga ragu-ragu. Saya kayaknya tidak yakin saya melihatnya. Dicambut 3 orang ini Pak oleh Umar. Walaupun benar. Itu kehormatan kaum muslimin itu besar. Tidak boleh orang serampangan, tuduh, fitnah, caci. Besar Pak. Makanya orang yang berbahagia nanti pada hari kiamat adalah ahli sunnah. Banyak yang fitnah, banyak yang caci, banyak yang maki, banyak yang rendahkan, alhamdulillah. Karena memang kita sudah berjalan di atas agama ini. Dan orang yang berjalan di atas agama yang baik, pasti akan ada ujiannya. Dede soalim, terasa, nah, kak doro, nah, tidak ada semua bisa, dede, kamu tahu apa? Itu memang Pak, selalu begitu. Jadi ini ujian dalam agama berat Pak. Orang bisa berada di atas agama ini susah. Berhadapan dengan adat. Ngapa nanti nak baca-baca? Apa yang kau dalakna? Kan begitu Pak. Apalagi kalau di Cikuan Pak. Oh, habis Anda. Ditahdir selama 7 hari 7 malam. Ini nama wudhu. Cilaka mentung. Ini tahu. Inilah zaman dalam itu. Jadi memegang agama ini berat.
Tadinya saya mau menukilkan perkataan para imam berkaitan dengan pendapat-pendapat mereka, tapi waktu sudah habis. Sampai jam berapa ini? Berapa menit lagi? Taib, lagi 4 menit. Taib zaman dalam saya singkat sedikit. Jadi semua amalan Pak, perbedaan pendapat, kalau ada kita terjadi perselisihan, maka dicocokkan dengan amalannya para sahabat. Tak Bu Sumi, Rami Manja. Terjadi perselisihan di antara para ulama. Biasa Pak, ya. Demikianlah jawaban terhadap apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semuanya agar semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.